Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat ma'assalam terlimpah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketemu lagi dengan Umi, kita belajar lagi bersama. Mudah-mudahan dicas terus keimanan kita. Sekalian, hari ini judul yang Umi berikan adalah memuliakan orang tua. Kita berharap tentunya orang tua kita menjadikan ladang ibadah buat kita beramal soleh. Kita berharap tentunya orang tua kita adalah menjadikan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat Allah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, amalan ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, yang beliau sampaikan adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Sulitlah bagi kita kalau tidak membiasakan diri kita untuk salat tepat waktu. Mungkin pekerjaan, mungkin yang lain yang kita lakukan, menunda salat. Tapi kita selalu berusaha untuk menjaga salat kita adalah tepat waktu. Walaupun tidak bisa setepat mungkin, paling tidak melambat-lambatkan salat. Tapi kita berusaha untuk tepat salat waktu. Karena itu adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Quran surah Al-Isra yang ke-23. Tentunya kita belajar amat sangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahadukuma aw kilakuma fala taqul lakuma uffi wa la tanharhuma wa qul lakuma qawlan karim. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya zaman now, zaman milenial, sedikit demi sedikit terkikislah bagaimana untuk cara berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kita berusaha untuk membackup anak-anak kita dan keluarga kita agar tentunya kita dapat memuliakan kedua orang tua kita, dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah di bawah masih daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baik kepada kedua orang tua sungguh amat sangat memuliakan. Dan kita berharap tentunya saat ini kita jihad fi sabilillah. Yang kita lihat adalah dengan COVID-nya yang 19, dengan virus coronanya yang makin luar biasa, kita belajar terus agar insya Allah mereka para medis berjuang. Mereka yang bukan para medis pun berjuang. Dan kita pun adalah berjuang. Berjuang tidak saja harus membawa senjata, tapi kita bisa berjuang dengan cara yang lain untuk memberikan kebahagiaan, membantu orang lain. Sebaik-baik hidup adalah memberikan manfaat buat orang lain. Abi Barkah pernah bertanya dan pernah disampaikan, "Maukah," kata Rasulullah, "aku beritahukan perbuatan dosa yang amat besar?" Perbuatan dosa yang amat besar adalah berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis Bukhari. Tentunya kita berusaha untuk menjaga berbuat baik kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada, dan juga tentunya ketika beliau sudah tidak ada. Lalu Umi, apa sih yang kita lakukan? Bagaimana caranya kita memuliakan orang tua? Yang pertama adalah mendoakan mereka selalu. Sebagaimana kita tahu betul, idza mata ibnu adam in qata' maluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kita selalu berharap dalam salat kita yang panjang mendoakan kedua orang tua kita. Tidak saja dalam salat, tentunya dalam fi kulli waqtin, dalam tiap waktu tentunya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighar. Apa Umi yang selalu kita lakukan untuk
Yang kedua adalah tutur kata kita yang lembut kepadanya, yang tidak menyakitkan. Sebagaimana tadi Al-Isra yang ke-23. Tentunya kita selalu berharap tidak melukai hati orang tua kita. Berkata saja atau menyinggung perasaan saja sudah membuat hatinya terluka. Maka jangan sampai kita membuat hati orang tua kita terluka, apalagi sampai mengeluarkan air mata. Yang ketiga adalah cara kita berbuat baik, memberikan nafkah dan menjadikan tentunya kebaikan untuk berbuat baik, memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, ataupun memberikan kehidupan yang layak untuk kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Tentunya harta yang kita nafkahkan, yang pertama kita berikan kedua orang tua kita. Walaupun beliau tidak akan meminta, tapi adalah sebuah kewajiban dari kita anak, kaum kerabat. Kemudian yatim, duafa, fakir miskin, fisabilillah, orang yang musafir. Apapun saja yang berbuat baik, yang dapat memberikan kebaikan buat orang lain, adalah kebaikan yang insya Allah selalu sampai, dan Allah melihat itu semuanya. Kita berharap tentunya bisa memuliakan kedua orang tua kita dengan perbuatan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, sehingga insya Allah akan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ketika sungguh terhina, sungguh hina, diulang sampai 3 kali. Sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa mereka? Sungguh hina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya ketika masa beliau tua, tapi tidak menyebabkan dia masuk surganya Allah. Tentunya kita berharap memberikan tempat, memberikan kebaikan, berbuat baik, memuliakan orang tua kita. Tentunya kita berharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi wasilah yang bisa menuntun kedua orang tua kita untuk menggapai ridhanya Allah, surganya Allah. Dan insya Allah akan berikan buat kita. Ingat, ketika orang tua kita ridha, Allah pun Subhanahu wa Ta'ala akan ridha. Keridhaan kita, keikhlasan kita akan menyebabkan jalannya anak-anak kita dalam kebaikan Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Ila liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.